Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Dan hari ini kita akan obrolin gimana experience ngedit video menggunakan MacBook Pro 16 inch yang menggunakan Apple Silicon M1 Max. Yuk kita obrolin. Sebelumnya gue akan bikin disclaimer dulu kalau MacBook Pro 16 inch yang gue pegang saat ini memang dipinjamkan oleh Labcom, satu buah toko yang gue temukan secara online di Tokopedia, tapi sangat handal, terpercaya, dan juga sangat recommended untuk lo belanja sesuatu yang berhubungan dengan komputer. Udah punya toko fisik dan juga ada toko online, plus gak ketinggalan, lo bisa CTO alias bisa mengcustom MacBook lo sesuka hati. Caranya tinggal ngobrol sama mereka. Link untuk tokonya dan juga IG-nya bakal gue taruh di kolom deskripsi, so please do check them out. Kita set ground rules dulu. Kalau video yang gue edit ini hanya, tanda kutip ya, adalah video unboxing dari MacBook Pro M1 Max. Jadi emang bukan satu buah video yang ribet. Untuk full features dan juga mungkin experience lebih lengkapnya, silakan klik subscribe dulu dan juga nyalain notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini, karena nanti bakal gue coba obrolin mungkin setelah semingguan atau mungkin 2 minggu lah ya, untuk cerita lebih panjangnya. Kalau sekarang emang bener-bener editing yang konsepnya masih simple aja. Dan untuk spesifikasi dari MacBook Pro nya sendiri itu yang M1 Max, tapi base modelnya M1 Max, base model, RAM-nya itu 32 GB, storage-nya 1 TB. Dia memiliki 10 core untuk CPU-nya dan juga untuk GPU-nya memiliki 32 core. Buat lo mungkin yang penasaran dengan beberapa angka-angka benchmark gitu ya, bisa ngeliat di sini. Gue udah naruh di video unboxingnya ada beberapa angka benchmark yang bisa lo lihat, plus gimana kalau dibandingkan dengan MacBook Pro 14 inch ya. Oke, selesai. Sekarang kita obrolin proses dari editingnya itu sendiri. Seperti biasa, gue akan mengawali dengan proses pindah data. Dan gue cukup kaget untuk memindahkan data sekitar 5 gigaan. Itu hanya memerlukan waktu di bawah 1 menit. Jadi ya, kalau lo emang adalah tipikal orang yang perlu pindah atau transfer data banyak dari SSD atau memory card masuk ke dalam komputer lo, M1 Max akan membantu pekerjaan di sisi ini. Tapi gimana dengan proses editingnya sendiri? Nah, ini adalah bagian yang perlu lo camkan ya, dan juga lo perhatikan baik-baik, karena berbeda nih antara proses render dan juga proses editingnya. Timeline yang gue pakai itu hanya memiliki 3 stream, 1 audio dan juga 2 video. Yang satu source-nya adalah Sony A7S III menggunakan file H.265, jadi harusnya agak lumayan taxing untuk komputernya. Terus filenya itu 10-bit 422, overkill untuk YouTube, but that's how I roll. Dan juga untuk FPS-nya 24 FPS. Angle keduanya gue menggunakan handphone, yaitu Realme GT Neo 2. Gue menggunakan mode movie-nya. Audionya gue rekam menggunakan Zoom PodTrack. Terima kasih Bapak Wisnu Komoro yang sudah memberikan Zoom PodTrack ini. Jadi sangat-sangat berguna sekali gitu ya. Oke, selesai omongin timelinenya, yang harus gue ceritakan adalah di saat gue memindahkan file-file ini masuk ke dalam timeline, terus gue mulai edit, tentu lancar-lancar aja, tidak ada masalah sama sekali. Kalau ditanya apa yang emang bener-bener berasa bedanya di saat gue ngedit menggunakan MacBook Pro 14 inch dengan M1 Pro dengan menggunakan MacBook Pro 16 inch yang menggunakan M1 Max, itu adalah di saat gue play, zoom in, zoom out, terus stop. Nah, jadi di saat gue ngeplay dan gue zoom in, zoom out, kalau misalnya lo menggunakan Final Cut Pro, lo akan melihat di situ kalau si thumbnail dari audionya itu kadang-kadang suka menghilang, tapi terus pas kita stop, kita biarin sebentar, itu biasanya akan langsung muncul. Gue menggunakan MacBook apapun dari zaman dulu emang ya kayak begini Final Cut Pro gitu ya. Di saat gue menggunakan MacBook Pro 14 inch dengan M1 Pro, ada kalanya tuh loading thumbnail si audionya itu lama gitu ya. Lamanya ini adalah lama tanda kutip karena memakan waktu sekitar 10 sampai 15 detik kali ya, mungkin sekitar selama itu. Untuk dari anteng tidak ada tidak ada grafik audio sampai akhirnya grafik audionya muncul. Sementara untuk di MacBook Pro 16 inch itu bener-bener di saat grafik audionya hilang, gua stop, langsung muncul lagi. Gua play, terus misalkan gua zoom in atau zoom out, dia tiba-tiba menghilang, gua stop, dia langsung muncul lagi. Dan ini
kalau di add up ke akhir gitu ya, gue kehilangan waktu mungkin sekitar beberapa menit. Jadi misalkan total waktu untuk ngedit menggunakan M1 Max dengan segala kenyamanannya itu memakan waktu sekitar 10 menit gitu misalnya ya. Walaupun belum pernah juga ngedit video 10 menit, tapi di saat gue menggunakan M1 Pro, gue mungkin bisa add up to 12 sampai 15 menit. Kenapa? Karena ya tadi ada proses nunggu-nunggu untuk si thumbnailnya itu loading. Apakah ini terkait dengan cara kerja gue yang emang tidak memudahkan komputer juga gitu ya? Gue synchronize, terus gue bikin compound clip, terus gue edit pakai compound clip. Ya mungkin bisa jadi, dan gue sangat sadar lagi-lagi seperti yang gue ceritakan di video ngedit gue menggunakan MacBook M1 Pro, kalau gue bukan orang yang memudahkan kinerja dari komputer dan juga aplikasi itu sendiri. Tapi itu cara gue bekerja gitu ya, itu yang membuat gue mudah dan nyaman dalam mengedit video-video yang gue bikin. Jadi iya, si M1 Max jadi jauh lebih nyaman, sementara si M1 Pro ada 1 atau 2 hiccup yang gue temukan. Hal yang berbeda kalau kita omongin masalah render. Ini yang menarik, gue nggak tahu apa kalau sempat ngeliat instastory yang gue bikin atau enggak. Cuman di saat gue merender project yang sama gitu ya, sama-sama video unboxing di MacBook M1 Pro dan juga MacBook M1 Max, hasilnya sangat-sangat mencengangkan karena bener-bener neck to neck. Jadi gue coba ngeliat gitu ya, hasilnya ini kurang lebih secara waktu bener-bener mepet banget. Akhirnya si MacBook M1 Max ini kalah cepat sekitar 3-5 detik dalam masalah ekspor video dibandingkan dengan MacBook M1 Pro. Mencengangkan ya, agak-agak kurang terima ya. Jadi akhirnya gue sebelum shoot video ini gue coba mengekspor sekali lagi, dan hasil perhitungannya ternyata benar gitu. Si MacBook M1 Max ini emang mengekspor video unboxing ini dengan jumlah waktu yang kurang lebih ya sama dengan yang gue tes saat dibandingkan gitu ya. Dan benar ada di angka sekitar 9.30 menuju 9.35 detik gitu. Jadi there's that. Bisa dibilang untuk urusan render akhirnya mungkin tidak terlalu beda jauh dengan M1 Pro. Tapi untuk proses ngeditnya sendiri, satu hal yang bisa gue ceritakan adalah emang di MacBook M1 Max, apalagi yang 16 inch, ini jatuhnya sangat-sangat nyaman. Tentu untuk temuan masalah perbandingan M1 Max dan juga M1 Pro ini gue masih perlu penyelidikan lebih lanjut untuk bisa cerita lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kalau untuk saat ini based on pengalaman gue ngedit hanya 1 buah video aja, unboxing pula gitu ya, nggak ribet. Satu hal yang bisa gue highlight sebenarnya adalah bahwa si M1 Max ini memang menawarkan kenyamanan teramat sangat. Not necessary speed paling cepat, best of the best dan segala macamnya, which kinda true, dia adalah best of the best yang saat ini ada di MacBook Pro lineup gitu ya. Tapi dia benar-benar sangat menawarkan kenyamanan di saat kita proses ngedit. Untuk masalah rendernya, seperti yang tadi gue bilang, turns out dia cukup neck to neck sama MacBook M1 Pro. Jadi bukan di situ bahan jualannya ya. Mungkin bahan jualannya adalah tadi yang gue bilang, masalah kenyamanan di saat kita ngedit. Tapi ini baru temuan awal gue aja lah. Based on, sekali lagi, gue ngedit video hanya 1 dan menggunakan Final Cut Pro pula gitu ya. Untuk temuan-temuan lainnya, terus juga mungkin proses ngedit atau ekspor menggunakan program-program NLE lainnya, silakan sekali lagi klik subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Buat sekarang, Taufik Nobo undur diri dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Buat sekarang, Taufik Nobo out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.